Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, Anda bawa materi yang menarik banget nih soal konsep waliullah atau kekasih Allah ya dalam tradisi tasawuf. Sumber-sumber ini kayaknya ngasih kita semacam peta jalan ya buat mencapai kedudukan spiritual yang tinggi itu. Nah, kita coba yuk kita bedah bareng apa sih sebetulnya inti dari menjadi waliullah ini. Kalau di Al-Quran kan disebut ya dasarnya iman sama takwa. Terus bebas dari rasa takut dan sedih. Para sufi juga menekankan ini tuh bukan soal sakti mandraguna gitu ya, tapi lebih ke transformasi batin. Yang penting tuh di dalam. Bukan soal karama atau kemampuan hebat yang mungkin aja muncul, tapi itu cuma efek samping katanya. Iya, betul sekali. Fokusnya memang di kualitas internal. Dan perjalanan ini sering dipetakan pakai istilah makomat. Itu kayak stasiun spiritual gitulah. Dicapainya ya lewat usaha sadar. Namanya mujahadah. Tapi menariknya, ada juga yang namanya ahwal. Ini kondisi spiritual yang sifatnya anugerah. Nggak bisa diusahain langsung. Oh, jadi ada usaha manusia, ada juga anugerah dari Allah ya. Kayak interaksi gitu ya. Persis. Ada dinamika yang indah di situ. Antara ikhtiar kita sama rahmatnya. Oke deh, jadi misi kita di Deep Dive singkat ini, kita coba tangkap esensi wilayah kedekatan dengan Tuhan itu. Terus kita lihat beberapa stasiun penting di peta tadi, alat untuk mencapainya, perlu pemandu atau enggak, dan tujuannya apa sih? Yuk kita mulai. Nah, soal makomat atau stasiun tadi, sumber Anda nyebut banyak versi ya, dari imam-imam sufi yang beda. Tapi ada beberapa inti yang kayaknya selalu ada. Kita lihat yang paling dasar dulu kali ya. Yang pertama disebut taubat. Taubat. Ini katanya gerbang awal. Tapi bukan sekedar ya Allah maafin dosa saya gitu kan? Betul, bukan cuma itu. Taubah itu artinya kembali. Jadi ini semacam reorientasi total hidup kita. Balik arah, fokus lagi ke Allah sepenuhnya. Bahkan buat orang-orang yang udah tinggi tingkatannya, taubah itu bisa berarti tobat dari kelalaian sesaat aja dalam mengingat Allah. Jadi ini fondasi banget. Tanpa ini langkah selanjutnya agak, gimana ya? Kurang mantap gitu. Ada zuhud ya? Ini sering salah diartiin nih. Nah, iya. Zuhud itu sering dikira harus hidup miskin, melarat. Padahal intinya bukan di situ. Intinya itu di hati. Mengosongkan hati dari cinta atau keterikatan sama dunia. Tujuannya, supaya hati ini lapang, siap diisi sama cinta ilahi. Jadi bukan berarti nggak boleh punya harta, tapi hati kita nggak nempel ke sana. Ini kayak strategi pembebasan spiritual gitu. Menarik. Jadi detachment batin ya, bukan soal fisik semata. Tepat. Dan tentu saja semua ini butuh sabar, kesabaran. Tapi sabar di sini bukan pasif loh ya, bukan cuma diam nerima nasib. Al-Ghazali misalnya ngebagi jadi 3. Sabar dalam taat, sabar ngejauhin maksiat, sama sabar pas kena musibah. Ini kekuatan aktif, daya tahan spiritual. Kunci juga nih buat nanti mencapai ma'rifat. Oke, jadi ada taubah, zuhud, sabar. Itu stasiun-stasiunnya. Terus kendaraan atau metode buat ngelewatin ini semua gimana? Nah, kendaraannya itu ada 2 pilar utama. Pertama, mujahadah. Ini perjuangan aktif ngelawan hawa nafsu, ngelawan kecenderungan negatif diri kita. Kedua, riyadoh. Ini latihan disiplin yang lebih terstruktur. Kayak ngurangin makan, ngurangin tidur, ngurangin bicara yang nggak perlu. Ini mesinnya lah ibaratnya. Terus bahan bakarnya apa dong? Ada zikir ya, mengingat Allah terus-menerus. Itu gimana maksudnya? Ya, zikir itu bisa dibilang bahan bakar sekaligus proses memoles cermin hati. Biar apa? Biar bening, biar bisa mantulin cahaya ilahi. Bisa dengan lisan, bisa dalam hati. Kalimat utamanya seringkali la ilaha illallah. Nah, selain zikir, ada juga tafakur. Tafakur, kontemplasi gitu ya? Betul. Merenung secara mendalam. Mengarahkan cermin hati yang udah mulai dibersihin tadi ke ayat-ayat Allah. Baik ayat di alam semesta, kauniyah, maupun di dalam diri kita anfusiyah. Ini yang bantu ngubah ilmu di kepala jadi pengalaman batin langsung. Jadi ma'rifah tadi. Jadi nggak cuma tahu teori, tapi merasakan. Nah, ini nih ada satu poin yang kayaknya penting banget di sumber Anda. Soal bahaya jalan sendirian. Perlu mursyid atau guru pembimbing. Kenapa sih sepenting itu? Kok kayaknya nggak bisa otodidak gitu ya? Iya. Ini memang ditekankan sekali. Analoginya itu, mursyid itu kayak dokter rohani. Dia yang bisa diagnosa penyakit hati kita. Kadang kita kan nggak sadar ya punya penyakit sombong dikit, atau iri, atau macam-macam. Nah, si dokter ini yang tahu obatnya. Oke, dokter rohani.
Sekaligus, dia juga penunjuk jalan yang udah pengalaman. Dia tahu mana jurang, mana belokan yang bahaya, mana jebakan ego atau setan. Kualifikasinya juga ketat, nggak sembarang orang. Terus ada adab murid yang kadang terdengar ekstrim ya, kayak pasrah total, kayak mayat di tangan pemandi jenazah. Itu gimana memahaminya biar nggak salah kaprah? Wah iya, itu sering jadi perdebatan. Tapi penting dilihat konteksnya. Itu sebetulnya metafora buat ngegambarin tingkat kepercayaan dan kerelaan melepas ego. Karena rintangan terbesar kita menuhi Allah itu ya ego kita sendiri. Jadi kepasrahan itu ibarat pisau bedah buat operasi ego. Tentu harus dipandu sama ahli bedah yang beneran ahli, yaitu mursyid tadi. Tujuannya transformasi radikal. Oke, jadi bukan pasrah buta ya, tapi ada tujuannya untuk transformasi diri. Iya, dan prinsip pembimbingan ini biasanya dilembagakan dalam thariqah atau tarekat. Ini kayak sekolah spiritual lah. Metodenya bisa beda-beda tiap thariqah. Ada yang fokus dzikir dalam hati, khafi, ada yang fokus dzikir suara keras, jahar. Tapi tujuannya sama, wusyul, sampai kepada Allah. Contohnya kayak Naqsyabandiyah atau Qadiriyah gitu ya? Betul, ada juga yang menggabungkan keduanya, kayak TKN, Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jalannya bisa beda, tujuannya satu. Oke, lengkap nih perjalanannya. Nah, kalau semua ini dijalani, makomnya dilewati, metodenya dipraktekkan, terus apa hasil akhirnya? Tujuan puncaknya apa? Jadi insan kamil ya. Apa itu artinya? Tepat sekali, insan kamil, manusia paripurna. Ini bukan cuma sekedar jadi orang suci atau wali biasa, tapi manusia yang udah merealisasikan potensi kemanusiaannya secara penuh. Dia jadi kayak cermin yang super bening gitu, bisa memantulkan sifat-sifat luhur Allah, kayak kasih sayangnya, kebijaksanaannya, keadilannya, ya dalam batas kemanusiaan tentunya. Contoh sempurnanya ya Nabi Muhammad SAW. Wah, dalam ya. Pencapaian ini, insan kamil ini, sebenarnya realisasi dari tugas kita sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi orang ini jadi saluran rahmat buat alam semesta. Jadi tujuannya itu melampaui keselamatan diri sendiri. Ada kontribusi buat kebaikan yang lebih luas. Jadi kalau dirangkum nih, perjalanan menuju waliullah ini intinya proses. Pemolesan diri ya. Seumur hidup, terstruktur, buat ngilangin karat ego, biar bisa hidup dalam kesadaran ilahi. Fana lalu baka gitu ya istilahnya. Iya, bisa dibilang gitu. Fana, lenyapnya kesadaran akan diri atau ego, lalu bako, hidup abadi dalam kesadaran bersama Tuhan. Ini bukan soal ngumpulin status, tapi proses transformasi buat nemuin lagi fitrah asli kita. Sungguh sebuah pendakian batin yang luar biasa ya. Ini ninggalin satu pemikiran nih buat kita semua, buat Anda juga yang menyimak. Iya. Kalau puncak perjalanan ini adalah jadi cermin bening yang memantulkan sifat ilahi buat kebaikan semesta. Pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira pantulan cahaya ilahi yang mana? Entah itu kasih sayang, kebijaksanaan, kesabaran, keadilan, atau yang lain yang paling dibutuhkan dunia dari cermin diri Anda saat ini. Nggak peduli Anda menempuh jalur tarekat secara formal atau enggak. Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri.